memuliakan nama Tuhan kita pada hari ini. Haleluya. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terdahsyat buat Tuhan kita. Amin. Come on. Hey, 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 hey. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Come on. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Berikan suara terbaik buat Tuhan kita semua. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang,
Shalom, selamat siang Jemaat Agape yang saya kasihi. Hari ini seharusnya dijadwalkan kita merayakan anniversary Agape yang ke-23. Akan tetapi peraturan pemerintah membuat kita harus menunda pelaksanaan acara tersebut. Hari ini juga mengingatkan kesedihan yang saya hadapi pada awal tahun 2020, di mana kita harus menutup gereja dan meniadakan kebaktian di gereja. Dan di dalam pergumulan saya, Tuhan berbicara tentang kitab Amos, yang sebagian akan kita bahas pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada siang hari ini adalah ibadah yang berkenan. Dan firman Tuhan saya ambil dari Amos 5 ayat 21 sampai ke 27. Saya akan membacakan Amos 5 ayat yang ke-21 sampai ke-27 sebagai berikut. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang pada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar, tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban sembelian dan korban sajian selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Kamu akan mengangkut sakut rajamu dan kewan dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat bagimu itu. Dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita diam sejenak dan kita akan berdoa kepada Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Bapa, berikanlah hikmat dalam kehidupan kami. Berikan pengertian yang baru ya Bapa, sehingga kami mengetahui akan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, mari kita perhatikan di dalam pasal yang kelima ini, saudara. Apa yang dapat saya nyatakan, Amos ini dipanggil Tuhan untuk menyatakan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Dan di dalam pasal ini ya saudara, diawali dengan ratapan. Dan kalau dapat saya katakan, yang dimaksudkan dengan ratapan itu adalah tangisan dalam kesedihan. Bahkan kalau kita lihat dalam Alkitab, yaitu kesedihan karena kematian. Dan kemudian dilanjutkan dengan pernyataan supaya Israel ini mau bertobat. Dikatakan minimal supaya sisa-sisa Israel akan dapat diselamatkan. Dan jemaat, maka dari sebab itu kalau kita teliti di dalam ayat yang keempat dan juga dalam ayat yang keenam memberikan suatu pernyataan sebagai berikut. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Lalu kemudian meloncat pada ayat yang ke-15, dikatakan begini jemaat, bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Ada pernyataan kata mungkin. Dan jemaat, inilah harapan kita. Supaya ada sisa-sisa daripada Israel ini yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan jemaat, kalau apa-apa yang sahabat saya nyatakan pada saat ini, betapa pentingnya bagi kita ini untuk mau masuk ke dalam pertobatan. Untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan mencari apa yang menjadi kehendak kita. Bukan mencari apa yang menyukakan kedagingan kita. Tetapi marilah kita hidup mulai saat ini mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan jemaat, melihat Alkitab secara keseluruhan dalam kitab Amos ini, ada hal yang sangat menyedihkan. Kalau seandainya gagal, dan dinyatakan
dalam pasal yang keempat ayat yang ke-6. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Israel mengalami kegagalan di dalam pertobatan ini, saudara. Sehingga kemudian apa yang terjadi di dalam pasal yang keempat ayat 10 sampai ke-12 diberikan suatu pernyataan sebagai berikut. Aku telah melepaskan penyakit sampar ke antaramu. Aku telah membunuh terunamu. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu. Aku telah menjungkir balikan kota-kotamu. Bersiaplah bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Ini yang sedang terjadi dan sudah terjadi pada saat ini, jemaat. Pandemi COVID-19 bukan suatu hal yang ringan, yang biasa, tetapi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Dan jemaat, kalau kemudian dinyatakan di dalam ayat yang ke-27, kalau seandainya tetap Israel bertahan, seandainya kita tetap tidak mau bertobat, maka ada pernyataan yang menyatakan, dicatat di dalam pasal 5 ayat yang ke-27, aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan. Kita akan dibuang. Bahkan yang mengerikan juga Tuhan, saudara. Dicatat di dalam pasal 8 ayat yang ke-11. Sesungguhnya waktu akan datang, aku akan mengirimkan kelaparan dan kehausan. Bukan kelaparan karena makanan atau kehausan akan minuman, tetapi kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Dan jemaat, mari kita tanggapi. Kita pelajari perikop ini dengan sebaik-baiknya. Kita mengetahui ibadah Israel yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena menurut apa yang saya mengerti, ibadah Israel yang penuh dengan segala kemunafikan, yang penuh dengan segala kepura-puraan, ini yang perlu kita perbaiki untuk masa depan kita ini. Jemaat, ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Poin yang pertama, saudara, saya ingin menyatakan utamakan Tuhan senantiasa. Pasal 5 ayat yang ke-21 memberikan suatu pernyataan. Aku membenci, aku menghinakan, aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku, aku tidak suka, aku tidak mau pandang. Jemaat, mengapa Tuhan berkata seperti itu? Kalau kita teliti, karena Israel ternyata tidak mengutamakan Tuhan. Israel beribadah, tidak berpusat pada Tuhan. Israel ternyata mendua hati. Jemaat, mari kita berpusat hanya pada Tuhan. Jangan kita sampai mendua hati. Jangan ada perselingkuhan rohani. Dari sebab itu kalau kita perhatikan dalam ayat yang keempat dan kemudian dilanjutkan dengan ayat yang kelima, firman memberikan suatu pernyataan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jangan kamu mencari battle. Battle akan lenyap. Itulah pernyataan Tuhan, saudara. Carilah aku, di dalam arti kata, tujuan utama kita pergi ke gereja, tujuan utama kita beribadah, yaitu adalah untuk bertemu dengan Tuhan. Mencari Tuhan, bertemu dengan Tuhan, menikmati hadiratnya. Nabi Yesaya memberikan suatu pernyataan kalau kita pergi ke gereja itu supaya Tuhan mengajarkan kita tentang jalan-jalannya. Supaya kita berjalan menempuhnya, dicatat dalam Yesaya 2 ayat yang ketiga. Maka dari sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita ada di rumah Tuhan,
Betapa pentingnya bagi kita tidak mengabaikan firman Tuhan, tidak meremehkan firman Tuhan, tetapi mendengarkan firman Tuhan karena Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan ini. Firman kemudian menyatakan lewat pemazmur, Mazmur 105 ayat yang keempat, carilah Tuhan, carilah wajahnya selalu. Mari kita menikmati hadiratnya, bertemu dengan Tuhan, mendengarkan suaranya, bersekutu bersama dengan Dia. Lalu kemudian saya ingin menjelaskan, saudara, karena dicatat juga, di mana dinyatakan, jangan kamu mencari Betel. Betel mempunyai arti kata rumah Tuhan. Jangan kita mencari rumah atau tempat untuk beribadah. Jangan kita mencari gereja. Tetapi carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Amat disayangkan betapa banyaknya di antara manusia yang mencari gereja. Mencari gereja yang bisa menyenangkan hatinya. Mencari gereja yang bisa sesuai dengan apa yang menjadi keinginan daripada kemauan kedagingannya. Sedangkan pada saat itu, saudara, Betel dinyatakan sebagai pusat pemujaan yang merusak. Betel memang betul dinyatakan rumah Tuhan. Tetapi pada saat itu, Betel dalam keadaan tidak benar. Tuhan menyatakan, dicatat dalam pasal 3 ayat yang ke-14. Aku akan melakukan hukuman kepada mezbah-mezbah Betel, sehingga tanduk-tanduk mezbah itu dipatahkan. Tegasnya, Betel bermasalah pada saat itu. Maka dari sebab itu Tuhan memberikan suatu pernyataan, carilah Tuhan, jangan cari Betel. Jangan kamu mencari Betel, jangan kamu mencari tempat untuk beribadah, carilah Tuhan. Dan jemaat, saya tertarik dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, itulah ibadahmu yang sejati. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Tegasnya jemaat, jika kita hadir, jika kita datang ke rumah ibadah, jika kita bertemu dengan Tuhan, serahkan kehidupan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Izinkan Tuhan untuk mengubah kehidupan kita ini, mengubah pola pikir kita ini dengan firman-Nya. Dan jadikan seperti Rasul Paulus memberikan suatu pernyataan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dicatat dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Semangat kita akan masuk pada poin yang berikutnya, yaitu adalah poin yang ketiga. Poin yang ketiga, apa yang saya nyatakan setelah engkau datang mengutamakan Tuhan. Poin yang kedua, yaitu milikin hati yang tulus dan murni. Ayat yang ke-23 memberikan suatu pernyataan sebagai berikut, saudara. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Mengapa Tuhan berkata seperti itu? Sedangkan kita mengetahui, pemazmur juga menyatakan, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, dengan gambus dan kecapi, dengan rebana dan tari-tarian. Itu ada di dalam Mazmur 150 ayat 3-5. Tetapi mengapa pada saat itu Tuhan berkata, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lagu gambusmu aku tidak mau dengar. Israel memuji dan menyembah Tuhan bukan dengan hati yang murni.
Sedangkan kita mengetahui Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dicatat dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Roh yang dimaksudkan di sini, saudara, dengan huruf kecil, roh dan kebenaran. Roh yang ada di dalam hati kita ini. Roh kita ini yang ada dalam hati, yang bertemu dengan roh Tuhan yang juga ada dalam hati ini. Sewajarnya hati yang murni yang dapat menyembah dalam kebenaran. Tegasnya, saudara, dibutuhkan kesungguhan hati, bukan pura-pura di dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya sekedar entertain, tetapi benar-benar yang harus keluar daripada hati kita ini. Apa yang terjadi dengan orang Israel pada masa itu? Mari kita perhatikan, saudara. Ayat yang ke-7 memberikan suatu pernyataan di mana Tuhan menegur Israel, "Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh." Di dalam NIV berkata bitterness, kepahitan, dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Keadilan dan kebenaran. Dan ini yang seharusnya ada, tetapi ternyata tidak ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran. Bahkan dinyatakan dalam ayat yang ke-10, mereka benci kepada orang yang memberi teguran. Mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Saudara, keadilan dan kebenaran harus senantiasa ada dalam kehidupan orang, supaya hati kita mampu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-11 memberikan suatu pernyataan sebagai teguran juga, di mana Tuhan berkata, menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum, walaupun mereka dalam keadaan yang kaya, mempunyai tempat tinggal, tetapi mereka melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Bagaimana mereka dapat memuji dan memuliakan Tuhan? Maka dari sebab itu, pasal 5 ayat yang ke-24 memberikan suatu pernyataan, dan ini yang seharusnya terjadi, dan biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Ayat yang ke-24 mencatat seperti itu. Dari hati yang adil dan benar, maka akan meluap pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tetapi jika hati kita tidak ada keadilan, tidak ada kebenaran, bagaimana kita dapat memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang murni? Semangat, perhatikanlah akan hati ini. Kita perlu menjaga hati ini supaya tetap di dalam keadaan yang baik, indah, murni di hadapan Tuhan. Kita akan masuk pada poin yang berikutnya, saudara. Poin yang berikutnya adalah miliki sikap yang benar. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban selama 40 tahun di padang gurun ini, hai kaum Israel? Dicatat dalam ayat yang ke-25. Mungkin kita perlu mengetahui apa jawabannya. Apakah benar Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan selama 40 tahun di padang gurun itu? Ternyata, saudara, jawabannya ada dan dicatat di dalam Kisah Para Rasul, saudara. Engkau dapat membuka Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-43. Pertanyaan yang sama. Apakah kamu mempersembahkan kepadaku korban selama 40 tahun di padang gurun itu, hai kaum Israel? Dan jawabannya
Dicatat dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 43. Tidak pernah. Malahan kamu mengusung kemah Molok dan bintang dewa Revan, patung-patung yang kamu buat untuk disembah. Saudara, apa yang sebenarnya menjadi kehendak Tuhan? Tuhan hanya meminta supaya kita mempunyai sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kalau dapat saya nyatakan, sikap yang pertama yang Tuhan kehendaki, yaitu supaya kita mempunyai ketaatan di hadapan Tuhan. 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 tercatat sebagai berikut. Mendengar, NIV berkata, to obey, lebih baik daripada korban. Memperhatikan, lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tegasnya, saudara, Tuhan mengendaki supaya kita memiliki hati yang taat. Itu lebih daripada apa yang dinyatakan sebagai persembahan korban. Lalu yang kedua, saudara, sikap apa yang perlu kita perhatikan, yaitu belas kasihan. Tuhan Yesus pernah memberikan suatu pernyataan dan dicatat di dalam Matius 9 ayat yang ke-13, di mana Tuhan Yesus berkata, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Saudara, miliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Miliki hati yang tulus. Miliki hati yang murni. Dan sikap yang benar. Yaitu taat dan belas kasihan. Bukan kemunafikan. Tetapi ibadah yang berkenan adalah ibadah jika kita senantiasa datang ke rumah Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan untuk beribadah. Kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah dengan hati yang tulus, adil, dan benar. Kita memiliki sikap yang benar, mau taat, dan berbelas kasihan. Dan jemaat, ini yang perlu kita pertimbangkan. Ini yang membuat Tuhan berkenan dalam kehidupan ini. Sudah waktunya kita bertobat. Sudah waktunya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sudah waktunya kita meninggalkan segala kesukaan kedagingan kita. Dan mulai segera mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita harus, khususnya di masa-masa akhir ini, supaya kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya diingatkan akan pernyataan daripada Tuhan, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, bukan setiap orang yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan apa yang menjadi kehendak Bapakku di surga. Ada dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Saudara, kita mendekati pada akhir zaman ini. Mari utamakan Tuhan. Perhatikan hatimu dan miliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur atas segala pernyataan-pernyataan yang Tuhan berikan. Bila Engkau yang hadir, Engkau boleh menyempurnakan segala firman.
Kami adalah anak-anak-Mu. Kami mau mentaati firman-Mu. Kedagingan kami senantiasa mengganggu kami. Dan bila pada saat ini ya Bapa, kami ingin menyalipkan kedagingan kami. Bila Roh Kudus yang akan memimpin kami, Roh Kudus yang akan membawa kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk menyenangkan hati Bapa. Makasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. There's a time for laughing, there's a time for crying. It's time to understand that God has His own plan. There's a time for me to pray, waiting something and believe it. It's time to understand that you have your way. Lord, I know that your love is around me. Lord, I know you give the best for me. I'll live my prayer through night and day, and let your will be done on me. I'm in your hands until the end. I'll give my life to you, Almighty God. You are the one. There's a time for laughing, there's a time for crying. It's time to understand that God has His own plan. There's a time for me to pray, waiting something and believe it. It's time to understand that you have your way. Lord, I know that your love is around me. Lord, I know you give the best for me. I'll live my prayer through night and day, and let your will be done on me. I'm in your hands until the end. I'll give my life to you, Almighty God. You are the one. I'll live my prayer through night and day, and let your will be done on me. I'm in your hands until the end. I give my life to you, Almighty God. You are the one. I live my prayer through night and day, and let your will be done on me. I'm in your hands until the end. I give my life to you, Almighty God. You are the one. Kita akan segera mengakhiri kebaktian pada siang hari ini. Walaupun kebaktian pada siang hari ini melalui online, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang menjadi andalan kami. Engkau mengetahui segala apa yang terjadi di dunia ini ya Bapa. Betapa banyaknya penderitaan yang sedang kami alami pada saat ini, khususnya dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Kami juga yang berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi mereka yang dalam keadaan duka, bila Tuhan memberikan penghiburan dan pengertian. Kami ingin berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sakit,
bila Tuhan juga akan memberikan pemulihan. Dan bagi kami yang pada saat ini yang masih dalam keadaan sehat ya Bapa, kami adalah anak-anak-Mu. Kami ingin mengandalkan Engkau senantiasa. Jaga kami ya Bapa, lindungi kami, jauhkan kami daripada segala bahaya ini. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk keluarga-keluarga kami ya Bapa. Bila Engkau juga boleh berkenan untuk menjaga keluarga-keluarga kami. Khususnya untuk orang tua kami yang ada di Indonesia. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang lain. Bila Tuhan juga boleh berkenan menjaga mereka ya Bapa. Kami juga yang menyatukan hati ya Tuhan. Di masa sulit seperti ini ya Bapa. Bila berkat dari Tuhan yang telah Tuhan tentukan bagi anak-anak Tuhan tetap Tuhan curahkan dalam kehidupan. Pimpin kami, berikan hikmat dalam kehidupan ini ya Bapa. Sehingga kami akan dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada di masa sulit ini ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa ya Bapa. Bila mereka mau bersatu, bila mereka mau mengutamakan kesejahteraan bangsa, bila mereka tidak memikirkan akan kepentingan pribadi-pribadi tetapi bersatu untuk menanggulangi masalah dunia yang pada saat ini ada. Kami juga yang berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Bapa. Bila gereja-gereja juga digerakkan oleh Tuhan untuk bersatu. Pernyataan supaya mereka bersatu. Pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Tuhan, tolong kami. Bila kasih-Mu akan Tuhan alirkan dalam kehidupan, supaya kami dapat masuk ke dalam persatuan yang seindah-indahnya. Tuhan, kami juga yang menyerahkan akan kehidupan anak-anak-Mu yang lain ya Bapa. Khususnya bagi mereka yang masih belum mengenal Tuhan. Bila Tuhan juga boleh berkarya lewat kami ya Bapa. Sebagai alat-alat-Mu untuk mengingatkan kepada mereka. Supaya mereka juga dapat menikmati akan segala berkat yang telah Tuhan siapkan. Menikmati kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Doa yang diucapkan pribadi-pribadi juga didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa bersama dengan engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin.